Necesitaba tu mensaje. ¿Y por qué no te quedas por esta vez? No veo cómo de locas estamos. Loquísimas. Seorang wanita bernama Maje melangsungkan pernikahan dengan pasangannya yang bernama Arturo. Sebuah awal yang tampak menjanjikan, namun pada perjalanannya waktu memiliki cara sendiri dalam menguji ketulusan. 8 bulan kemudian pondasi pernikahan mereka mulai retak. Percakapan berubah menjadi perdebatan dan cinta perlahan kehilangan maknanya. Maje adalah seorang perawat di rumah sakit. Pekerjaan yang cukup melelahkan membuat Maje mulai kehilangan arah. Menganggap suaminya hanya sibuk dengan urusan bisnisnya, sehingga Maje merasakan kekosongan. Nampak dia yang mulai mempunyai selingkuhan seorang dokter di rumah sakit tempat dia bekerja. Karena sedang jengkel sama suaminya, Maje mencari pelampiasan dengan cara mengajak selingkuhannya yang bernama Lukas untuk pulang bersama. Karena Lukas nggak mau, dia memilih untuk pergi ke sebuah diskotik meluapkan masalahnya melalui suara jedak-jeduk. Di sana dia bertemu dengan seorang pria bernama Andreas, dan tanpa harga tanpa lama mereka langsung menuju sebuah ruangan tanpa bahasa. ¿Y por qué no te quedas por esta vez? El cáncer, que no... Keesokan harinya, Maje menemani suaminya mengunjungi rumah keluarga untuk menghadiri acara ulang tahun. Bahkan di tengah-tengah kehangatan keluarga, di sela-sela obrolan dia berpura-pura ke kamar mandi. Bukan karena kebutuhan biologis, melainkan karena dorongan psikologis untuk membalas pesan dari Andreas. Setelah acara selesai, dalam perjalanan pulang, Maje hanya diam. Dia melamun dan merenungkan kenapa dia tak bahagia bersama suaminya yang sekarang, sementara suaminya sudah cukup baik sebagai pasangan. Hari berikutnya, Maje kembali datang ke diskotik. Di sana dia saling tukar pandang dengan seorang pria bernama Daniel. Sama seperti sebelumnya, berawal dari tukar pandangan, akhirnya bertukar ehem-eheman. Setelah bersama Daniel, Maje pulang ke rumah. Dia nampak kaget kenapa Arthur berada di rumah. Di sana Arthur pun menanyakan kenapa Maje tak bekerja dan dari mana semalaman. Dengan wajah santai, Maje menjawab seolah malam sebelumnya hanyalah fragmen kecil yang tak perlu dibicarakan. Wajahnya tenang dan nampak ia telah sampai pada titik di mana kebohongan terasa lebih nyaman daripada kebenaran. Pada malam harinya, Maje kembali bertemu dengan Daniel di sebuah restoran. Nampak Daniel yang memberikan Maje sebuah kotak kado hadiah. Saat membukanya, kotak itu berisi sebuah botol minuman beralkohol dan juga 2 lembar kertas ungkapan cinta. Enggak hanya itu, di bawah botol masih ada kado lain yang merupakan 1 set baju dinas berwarna ungu. Maje pun pulang dan membawa baju dinas ke rumahnya dan dia langsung menggunakan baju itu, terus langsung nyalain timer di HP-nya dan langsung melakukan beberapa pose dengan menantang agar bisa dikirim pap ke si Daniel. Foto-fotonya pun langsung dikirim ke Daniel dan Daniel yang sudah nggak sabar langsung meminta Maje ke apartemennya dan langsung lagi Daniel menanam singkong tanpa peduli dia menanam di tanah milik siapa. Kini seminggu berlalu, Maje dan Arturo terlibat dalam percakapan yang mengandung tekanan. Meski tetap dikemas dalam nada suara yang terkendali, Arturo kembali menanyakan kemana Maje pergi setiap malam. Bukan dengan curiga yang membabi buta, tapi dengan kegelisahan yang logis dan menuntut kejelasan. Maje tak menjawabnya dan terus melakukan aktivitasnya. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba Arthur bertanya siapakah Daniel. Maje pun terkejut dan ternyata Daniel mengirim sebuah pesan WhatsApp di mana Maje lupa menaruh HP-nya di atas kasur. Maje pun langsung marah ke Arthur dan merebut HP-nya lalu masuk ke kamar mandi. Di sana nampak Daniel yang mengirim pesan tentang foto yang kemarin Maje tunjukkan. Perdebatan keras pun terjadi. Tapi di sini Maje malah menyalahkan suaminya dan berkata semua ini karena suaminya yang tak pernah memperdulikan Maje, sehingga Maje harus mencari sandaran lain. Perdebatan pun terus berlanjut hingga Arthur terdiam karena Maje pintar memanipulasi sebuah makna, menemukan celah untuk mendominasi setiap pertikaian. Arturo mencoba membalas dan membantah argumen yang disusun rapi oleh istrinya.
Tapi setiap kalimat yang ia ucapkan justru dijadikan alasan untuk Maje menyusun struktur retorikanya. Di situ Arthur tersadar bahwa itu bukanlah sebuah diskusi, tapi nampak Arthur yang diadili. Arthur memilih diam dan mendengarkan playing victim yang dilakukan istrinya. Singkatnya kita dibawa pada keesokan harinya, di mana Maje mengirim pesan kepada seorang pria bernama Salva. Ternyata dia juga mempunyai selingkuhan lain selain yang kita lihat sebelumnya. Selingkuhannya yang sekarang adalah seorang dokter di rumah sakit Maje bekerja. Ceritanya mereka sudah menjalani hubungan gelap sejak lama. Nampak Maje yang bercerita bahwa suaminya telah melakukan kekerasan padanya dan meminta tolong Salva untuk membantunya. Sebagai selingkuhan yang baik dan bijaksana, Salva pun meresponnya dengan menunjukkan sikap sebagai pahlawan. Menyuruh Maje datang ke sana dan siap meredam seluruh ketakutan di hatinya. Tak lama kemudian Maje bertemu dengan Salva. Di sana Maje kembali menceritakan bahwa dia sudah sangat lelah menjalani hidup bersama suaminya yang sudah terlewat batas memperlakukan Maje. Makin lama mereka mengobrol, Maje dengan lihai merangkai kata-kata, membentuk narasi untuk memanipulasi fakta. Di sana Maje meminta Salva untuk membantu keadaannya, karena hanya dengan cara itu Maje dan Salva bisa menjalani perselingkuhan dengan tenang. Nampak Salva yang belum merespon permintaan dari si Maje, tapi hari-hari berlalu si Maje selalu mendekati Salva dan mengarang beberapa cerita untuk menunjukkan betapa tersiksa dirinya dalam pernikahan. Di sana Maje juga mengabarkan bahwa Arthur akan melakukan perjalanan bisnis, dan kalau bisa Salva mau datang ke rumahnya untuk menemaninya. Entah didorong oleh cinta atau nafsu, Salva akhirnya datang ke rumah Maje untuk menanam singkong di sebuah tanah yang penuh dengan akar serabut. Di sana kembali lagi Maje menceritakan betapa tersiksanya hidupnya karena perilaku suaminya. Bahkan dia berpura-pura takut karena sebentar lagi suaminya akan mengajaknya berlibur untuk merayakan pernikahan. Dan Maje takut suaminya akan membunuhnya di sana. Sebuah kalimat yang dilontarkan untuk manipulasi psikologis agar si Salva menumpahkan keprihatinan dan rela melakukan apapun. Manipulasi Maje terbukti efektif. Salva yang awalnya ragu kini telah terpikat dalam jaring kelicikan yang dibentangkan oleh Maje. Ia setuju tanpa banyak kompromi untuk menghapus Arturo dari bumi. Salva berharap bisa hidup nyaman seperti yang dijanjikan oleh Maje setelah suaminya tak ada. Tak butuh waktu lama, mereka berdua segera merencanakan skema pembunuhan. Rencananya pada malam sebelum berangkat berlibur, bagaimanapun caranya, Maje akan mengarahkan suaminya parkir mobil di sana. Dan setelah itu Salva harus segera melakukannya dengan cara apapun. Singkatnya hari H pun tiba dan Salva mulai mempersiapkan semua hal yang ia butuh lalu berangkat menuju tempat yang telah direncanakan. Semuanya begitu cepat terjadi dan rencana berjalan dengan mulus. Keesokan harinya mayat Arthur pun ditemukan oleh pihak kepolisian. Polisi menyimpulkan penyebab kematiannya adalah 6 luka tusukan yang nampak dilakukan tanpa perlawanan. Kepala polisi yang merupakan seorang wanita langsung menghampiri si Maje dan memastikan informasi bahwa memang benar yang ditemukan adalah suaminya. Siento decirle que lo hemos hallado sin vida. Policía Nacional, ¿es usted la mujer de Arturo? Anoche le... Bueno, hará ver todo esto. Lo siento. Setelah penemuan mayat, kepolisian segera mengumpulkan segala kemungkinan, menganalisis fakta, merangkai petunjuk dan membuka ruang interogasi. Maje dipanggil untuk memberikan keterangan. Saat interogasi, polisi menanyakan siapa yang paling mungkin melakukan ini. Apa mungkin Arthur mempunyai masalah dengan seseorang, atau mungkin memiliki musuh, atau konflik yang belum terselesaikan? Tapi jawaban Maje semuanya baik-baik saja. Polisi pun tak menemukan adanya bukti, sementara ini tak ada orang yang patut dicurigai dan tak ada motif di baliknya. Tapi setelah Maje pergi, nampak pimpinan yang menaruh kecurigaan terhadapnya. Polisi pun terus menggali semua informasi tapi tak menemukan apapun. Bahkan untuk menentukan siapa tersangkanya, polisi pun tak bisa.
Waktu berlalu dan pada saat acara pemakaman, nampak si Maje yang menangis histeris. Di situ polisi sadar di hari pertama Arthur meninggal, Maje juga menangis keras dan menunjukkan kesedihan yang mendalam. Tapi kenapa pas diinterogasi siangnya, wajahnya nampak cerah dan tak terlihat sedikit pun kelopak mata yang sendu. Kontradiksi ini membangkitkan kecurigaan bahwa kesedihan Maje hanyalah topeng. Apalagi luka hasil forensik yang menunjukkan bahwa luka yang didapatkan Arthur adalah luka tanpa perlawanan. Tentu hal itu bisa sangat mungkin dilakukan oleh orang yang sangat dipercayai oleh si korban. Akhirnya polisi mendatangi kantor BIN atau Badan Intelijen Negara. Di sana polisi meminta izin untuk menyadap WhatsApp dari si Maje. Pesan-pesan WhatsApp Maje pun mulai disadap dan dianalisis oleh pihak kepolisian. Namun hingga saat ini mereka belum menemukan bukti konkret yang bisa mengaitkan Maje secara langsung dengan kasus pembunuhan itu. Tapi terlihat polisi yang masih terus menyimak semua pesan yang dikirim dan diterima Maje dalam waktu singkat. Di sisi lain hubungan antara Maje dan Salva masih berlangsung. Namun ketegangan mulai merambat. Maje dengan kepintaran yang penuh perhitungan mengusulkan agar mereka menunda pertemuan demi keamanan bersama. Salva yang sudah terperangkap dalam jalinan manipulasi ini setuju tanpa banyak perlawanan dan segera meninggalkan Maje sendirian. Setelah Salva pergi bukannya takut ataupun paling enggak tobat dulu sebentar. Terlihat Maje yang malah menghubungi selingkuhannya yang bernama Daniel lalu mengajaknya untuk menanam singkong. Setelah itu di kemudian hari di ruangan perlengkapan rumah sakit, nampak Salva yang tidak tahan dan menghampiri Maje untuk mengasah pusaka. Tapi sekarang sudah agak beda. Maje bilang kalau sekarang dia lagi kurang mood karena di rumahnya lagi berantakan semenjak Arthur meninggal. Maje masih mengingat Arthur karena memang barang-barang Arthur masih ada di setiap sudut rumahnya. Mendengar itu, Salva berinisiatif datang ke rumah Maje untuk membersihkan rumahnya, termasuk mengepel semua lantai dengan tujuan agar tak ada satupun hal yang mengingatkan Maje kepada mantan suaminya. Tak lama kemudian Salva tak sengaja melihat laptop Maje dan membukanya. Di sana Salva melihat pesan WhatsApp dari pria yang bernama Daniel. Salva sangat terkejut dan baru mengetahui bahwa ternyata dia bukan satu-satunya selingkuhan. Setelah itu Salva pulang, namun hatinya masih tak tenang. Dia akhirnya menelpon Maje dan menanyakan siapa Daniel sebenarnya. Salva marah dan takut bahwa setelah semua hal yang diperjuangkan akan sia-sia karena ternyata Maje mencintai lelaki lain. Di telepon itu nampak Maje yang menjaga obrolan mereka dan meminta Salva untuk bertemu saja karena bahaya jika membicarakannya di telepon. Dan di saat itulah di saat yang bersamaan, obrolan mereka didengarkan oleh polisi yang sedang menyadapnya. Dari telepon itu polisi mendapat sebuah informasi bahwa mereka akan bertemu di sebuah tempat bernama Tapas Corner jam 11. Memang sekarang pembunuhnya sudah jelas, namun polisi harus mencari bukti agar bisa memenjarakan mereka berdua. Polisi pun langsung mendatangi tempat itu duluan dan memasang beberapa perangkap suara untuk mencari atau menunggu kata-kata mereka yang membahas pembunuhan sehingga bisa dibawa ke pengadilan. Karena sampai saat ini polisi belum berhasil menemukan percakapan atau bukti konkret yang mengaitkan Maje dan Salva secara langsung. Penyidik pun beralih ke strategi lain. Penyidik menelpon keluarga Arthur dan mengatakan bahwa polisi sudah semakin dekat dengan pelakunya. Hal itu ditunjukkan agar adik si korban menceritakan kepada Maje bahwa ternyata polisi sudah dekat dan Maje mendapat kepanikan. Tak butuh waktu lama saat Maje datang ke rumah mantan suaminya untuk meminta apartemen segera dijual dan dibagi hasilnya. Adik Arthur menolaknya dan berkata akan menjual setelah masalahnya selesai. Setelah dari sana, Maje sangat panik dan langsung menelpon Salva untuk menceritakan kemungkinan besar polisi sedang mencurigai mereka. Di saat itulah Maje masuk perangkap. Obrolan mereka tersadap dan didengarkan oleh polisi. Di obrolan itu tak ada percakapan bahwa si Maje lah yang menyuruhnya. Tapi setidaknya jalan terang sudah terbuka. Es que te quiero. Y que estoy pensando y aún así nos felicitamos el año. Sí. Te digo yo que respires. Tidak butuh waktu lama, polisi langsung bergerak menangkap Salva dan menjadikannya sebagai tersangka. Setelah Salva, Maje yang ternyata sedang bersama Daniel juga ditangkap polisi. No
no puede pagarse un abogado, tribunales. Venga, comisaría, declarar. Tiene derecho a guardarse. Polisi pun langsung menginterogasi mereka berdua dan membuktikan semua percakapan. Tapi di sini polisi sedikit kesulitan karena si Salpa tak mengakui bahwa Majelah yang menyuruhnya. Dengan alasan cinta, Salpa memberikan keterangan bahwa semuanya ia lakukan sendiri tanpa suruhan. Nampak polisi yang memancing agar Salpa panas dan mau jujur, karena ternyata Maje mempunyai banyak selingkuhan. Tapi tetap saja, Salpa mempertahankan kesaksiannya bahwa Maje tak terlibat. Semua yang dikatakan nampak Salpa yang terus melindungi Maje. Hingga akhirnya Maje pun tak bisa dijadikan tersangka dan terlihat hanya Salpa yang dibawa ke penjara untuk menunggu waktu sidang. Di sini cuma dijelaskan dengan tulisan tanpa adegan. Kisah nyata ini menjelaskan saat Salpa ada di penjara menunggu sidang. Salpa dan Maje saling bertukar surat dan Maje nampak peduli. Namun ternyata Maje malah selingkuh dengan napi lain yang satu sel dengan Salpa. Akhirnya pada persidangan Salpa merubah semua pernyataannya. Dan alhamdulillah keadilan ditegakkan dan Maje dipenjara. Dan film pun tamat. Viuda. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah mari bersyukur saja kalau kita sekarang diberi kehidupan yang jungkir balik nggak karuan. Penuh beban bahkan rasanya sudah kayak mau patah tulang. Setidaknya kita dijauhkan dari cinta manipulatif seperti yang Maje lakukan. Tidak ada cinta yang sempurna, tapi cara kita menerimanya akan melengkapi kekurangannya. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.